Kami dari kelompok drama Indra Bangsawan mengucapkan pada zaman dahulu kala, di negeri Qobat Syahril, hiduplah seorang raja bernama Indra Bungsu bersama istrinya Siti Halimah. Mereka belum juga dikaruniai seorang anak. Mengapa hingga saat ini kita belum dikaruniai seorang anak, wahai Adinda? Bersabarlah wahai raja, mungkin kita harus memperbanyak ibadah. Setelah mendengar ucapan sang istri, sang raja langsung bergegas. Setelah itu, menyuruh si penasehat untuk membacakan doa kunut. Hatta penasihat memberi pesan. Wahai Baginda Raja, pada tiap-tiap sudah sembahyang 5 waktu dan mintalah doa supaya Baginda memperoleh anak laki-laki dan memberi sedekahlah kepada fakir miskin. Hingga akhirnya sang ratu pun hamil dan melahirkan 2 bayi laki-laki kembar. Mereka menamai bayi pertama yang lahir dengan pedang yaitu Syahperi, dan anak kedua lahir dengan panah bernama Indra Bangsawan. Setelah mereka berumur 7 tahun, mereka disuruh oleh Baginda Raja untuk pergi mengkaji. Lalu mereka pun pergi mengkaji. Selang beberapa lama, mengkaji pun selesai. Setelah beberapa lamanya, mereka belajar pula ilmu bela diri. Sepuluh tahun kemudian, mereka tumbuh menjadi seorang yang rupawan, gagah, dan bijaksana. Sang raja pun kebingungan untuk memilih siapa yang berhak menggantikan kedudukan singgasnya di istana. Sang raja pun memiliki rencana. Ia mengatakan kepada kedua anaknya, Saya telah bermimpi bertemu dengan seorang pemuda yang berkata, barang siapa yang dapat mencari bulu perindu, ialah patut menjadi raja. Setelah mendengar ucapan sang ayah, mereka pun bergegas pergi mencari bulu perindu. Mereka mencari bulu perindu ke dalam hutan dan naik turun gunung. Tetapi pada suatu hari, angin ribut menghantam mereka, sehingga mereka tidak kelihatan sedikit pun. Hingga mereka pun terpisah. Syahperi yang khawatir terpisah dengan saudaranya pun berpasrah kepada Tuhan Yang Maha Esa. Ya Tuhan, aku pasrahkan diriku hanya kepadamu, berilah aku petunjuk. Setelah beberapa lama berjalan, ia bertemu dengan selendang berwarna coklat. Lalu dia pun dibukanya. Maka keluarlah seorang putri dan inang-inangnya. Siapa kamu? Hamba Putri Ratnasari Tuan. Negeri hamba telah hancur oleh Garuda. Maka dari itu kami dikurung dalam selendang. Sekarang pergi kemana raksasa itu? Hamba tidak tahu Tuan. Kalau begitu aku akan menunggu raksasa itu. Jangan Tuan, jangan lakukan itu. Saya khawatir. Jangan khawatir, aku akan berusaha keras, aku akan membunuhnya agar dia tidak mengganggu lagi. Pada suatu hari, Syahperi bertemu dengan burung Garuda itu. Lalu Syahperi berperang dengan burung Garuda. Burung Garuda pun langsung ditusuk oleh golok miliknya. Akhirnya Garuda pun jatuh dan mati. Setelah itu, Syahperi pun menikahi Putri Ratnasari di depan para dayang-dayangnya. Berbeda dengan Syahperi, Indra Bangsawan berjalan terus-menerus mencari sang saudaranya. Lalu, ia bertemu seorang nenek yang berkata kepadanya, Menurut ramalanku, yang sanggup mengalahkan dan sesat itu hanya pengerendah. Kau yang bernama Bangsawan, aku mohon kamu dapat membunuhnya. Aku akan memberikan bulu perindu. benarkah nenek engkau akan memberikan sultan kekuatan? Aku akan memberikan bulu perindu. Kamu mau membantu membunuh raksasa. Baiklah Nek, bagaimana dengan keluarga laki-laki? Raja Kabir mempunyai anak perempuan yang cantik. Ia akan ditunangkan kepada anak-anak raja, karena negerinya selalu diganggu terus oleh raksasa. Siapa yang dapat membunuh raksasa akan dijadikan suami Putri Dewi Kemalasari. Saya telah meninggalkan ayah dan ibu saya untuk mendapatkan bulu perindu. Apapun hambatan dan tantangannya akan saya hadapi. Kalau begitu, segeralah kau tolong raja kami. Baiklah Nek. Barang siapa yang dapat membunuh Buraksa dan mendapatkan air susu harimau, akan kunikahkan dengan putriku. Aku harus bisa mengalahkan Buraksa itu. Indra Bangsawan pun pergi. Lalu ia menyimpan bulu perindu itu yang berisi susu kambing di pohon kayu. Maka
Ia pun duduk menunggui pohon itu. Tangan ajaibnya pun bisa mengubah bulu perindu itu menjadi susu harimau. Di tempat itu juga datanglah anak raja yang meminta susu kambing, yang disangkanya susu harimau beranak muda itu. Susu itu tidak akan dijual dan hanya akan diberikan kepada orang yang menyediakan pahanya diselit besi hangat. Dengan hati yang gembira, mereka mempersembahkan susu kepada raja. Tetapi tabib berkata, Susu ini bukan susu harimau raja, melainkan susu kambing. lalu sang raja pun memberi susu harimau tersebut kepada sang tabib. Ia pun menuju ke kamar Putri Kemalasari. Setelah itu, sang tabib pun mencipratkan air kepada Putri Kemalasari. Lalu, Kemalasari pun terbangun. Kamu di istana, anakku. Akhirnya kau telah sadar. Mengapa Anda murung, Yang Mulia? Aku masih risau jikalau Buraksa belum mati. Putriku akan dibawanya. Apa yang ditakutkan sang raja pun terjadi. Sang putri diculik oleh sang Buraksa. Telah dicuri oleh Buraksa. Indra bangsawan pun pergi menuju nenek untuk mencari tahu bagaimana cara agar si Buraksa itu mati. Bagaimana cara mengambil jubah Buraksa itu, Nek? Kamu cukup memasukkan ramuan daun-daun ke dalam gentong minuman Buraksa. Setelah itu, Buraksa akan tertidur. Baiklah, Nek. Kemudian Indra bangsawan datang dengan diam dan mencampuri minuman Buraksa dengan racun. Lalu putri menyuguhkan makanan, buah-buahan dan minuman tersebut kepada Buraksa. Pada sajian yang lezat itu, tanpa pikir panjang, Buraksa menghabiskan semuanya, lalu meneguk habis air minum dalam botol. Tak lama, kemudian Buraksa itu tertidur. Adanya kesempatan, Indra bangsawan pun membawa lari sang putri. Kemudian anak raja datang melihat sang Buraksa yang tertidur. Lalu ia membawa jubah Buraksa tersebut. Setelah itu, Indra bangsawan pun menyerahkan putri kepada ayahnya. Sang putri pun berterima kasih kepada Indra bangsawan karena telah menyelamatkannya. Atas ucapan terima kasih dan untuk menepati janji saya kepada kamu, saya nikahkan kamu dengan sang putri. Hatta, raja pun akan mengumumkan hari pernikahan mereka, yaitu Raja Indra bangsawan dan Putri Kemalasari.